Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meci, silakan masuk. Silakan duduk. Meci ya? Iya. Ya, udah lama ya nggak konseling dengan ibu? Iya, lumayan lama, Bu. Ya, terakhir kali kalau ibu nggak salah kelas 2 SMP ya. Iya, Bu. Ya, sekarang sudah mau tamat ya. Gimana? Apakah ada yang bisa ibu bantu? Saya ingin konseling dengan Ibu. Oh iya. Apakah Ibu ada waktu? Kebetulan sekali hari ini ibu juga jadwal sekarang juga kosong, jadi waktu ibu juga ada gitu, jadi Michi bisa untuk konseling dengan ibu. Jadi seperti biasa konseling kita seperti yang dulu masih sama. Konseling itu memiliki jadwal waktu tertentu gitu. Apakah 20 menit cukup untuk kita konseling? Cukup. Jadi di dalam konseling itu kan ada azas-azas kerahasiaan. Apakah Michi masih ingat azas-azas kerahasiaannya? Udah lupa, Bu. Udah lupa. Jadi dalam konseling itu ada azas-azas kerahasiaan. Baik itu kerahasiaan apa yang Michi sampaikan sama ibu, terus juga apa yang baik itu yang bersifat rahasia apa tidaknya, insya Allah ibu akan bisa menyimpannya. Terus juga kita akan berusaha untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang Michi hadapi. Baiklah, jadi bagaimana? Apakah bisa kita mulai konselingnya? Bisa, Bu. Oke, baik. Gimana Michi, sudah rasa nyaman duduknya, pikirannya sudah tenang rasanya? Siap, sudah, Bu. Sudah. Ya. Baiklah, sekarang apa yang bisa ibu bantu? Apa yang tengah Michi rasakan saat ini? Saya mau masuk ke sekolah SMK 2 Batu Sangkar, Bu. Oh, SMK 2 Batu Sangkar. Iya. Itu bagus sekali sekolahnya itu. Ibu juga dulu ada murid-murid dari sini, alumni dari sekolah sini melanjutkan sekolah di sana, dan ada yang alhamdulillah cukup sukses gitu kan. Jadi itu SMK ya, bagus sekali. Michi seorang perempuan pengen masuk SMK. Itu juga salah satu cita-cita ibu dulu tuh. Ibu dulu juga pengen masuk ke sekolah SMK, terus juga melanjutkan ke teknik-teknik gitu. Jadi banyak sekali rasanya kalau kita sudah memiliki banyak pengalaman gitu ya. Jadi kalau di pengalaman yang itu kan kita bisa buka praktek atau bisa buka tempat sendiri gitu. Jadi kalau Michi gimana, terniat untuk sekolah di sana? Apa ada yang dituju di sana? Tahu emang keinginan keras untuk pengen sekolah di sana? Niat, Bu. Oh, niat. Pengen sekolah semangat di situ. Oh, pengen sekolah di sana gitu. Bagus, ibu dukung. Kalau Michi mau sekolah di sana, ibu dukung sekali. Terus juga sekolah itu memiliki banyak alumninya yang sukses gitu ya. Jadi apa rasanya yang mengganjal bagi Michi untuk sekolah sana? Yang pertama, Bu, soal dana, Bu. Oh, dana, iya. Jadi gimana dana nggak untuk masuk sekolah sana ya? Karena ibu juga dengar sekolah sana juga cukup banyak ya makan biaya ya, karena ya sekolah itu kan dengan banyaknya praktek gitu kan, jadi menggunakan alat-alat. Ibu juga sempat dengar kalau sekolah itu juga memiliki banyak biaya. Jadi gimana Michi, apakah biaya tersebut rasanya tidak mencukupi untuk masuk sekolah sana? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi tapi niat ada ya dengan sekolah di sana. Itu penting gitu. Jadi selama kita mau berniat untuk mencapai sesuatu, insya Allah ada jalan. Jadi kalau masalah dana, apakah Michi nggak berusaha untuk mencari beasiswa? Karena ibu juga dengar sekolah itu memiliki banyak sekali peluang beasiswa gitu. Salah satunya beasiswa prestasi. Michi juga di lokal juga mendapatkan nilai yang baik ya, dapat juara juga ya. Ya, jadi di sana juga ada mendapatkan beasiswa prestasi. Terus juga adanya mendapatkan beasiswa seperti ikut ajang-ajang kelombagaan gitu kan. Jadi Michi juga ada, gue dengar kayak kemarin kan. Jadi berasa itu bisa lah untuk Michi mendapatkan beasiswa untuk di sekolah sana. Apakah sudah pernah Michi mengurusnya? Sudah, Bu. Sudah mendapatkan juga, Bu. Sudah mendapatkannya. Terus apa lagi? Berarti sudah mendapatkannya dari jenjang apa tuh? Prestasi, Bu. Prestasi gitu. Jadi untuk masuk ke sana sudah bisa kan? Bisa. Bagus sekali itu. Jadi berarti beasiswa yang
yang Meci dapatkan itu bisa untuk masuk ke sekolah SMK 12 SMK gitu. Ya ibu dukung juga, berarti dana yang Meci bilang tadi berarti dibantu oleh beasiswa. Terus yang mengganjal bagi Meci apa lagi yang merasanya berat hati untuk sekolah di sana, masih ragu rasanya ibu lihat ya, apa yang Bu, mungkin orang tua tidak mendukung Bu. orang tua tidak mendukungnya karena apa gitu? Kendaraan untuk pergi ke sana nggak ada Bu, soalnya jauh gitu Bu. Oh iya, kalau ke Batu Sanggar juga jauh ya dari sini. Terus orang tua bilang, oh kalau sekolah di sana bagaimana kita pergi sekolah ada pulangnya gitu. Jadi berarti orang tua kurang menyetujui untuk mencari sekolah sana. Jadi orang tua mintanya sekolah di mana? Di SMA 1 Ramatan. Oh ya dekat ini aja Iya. gitu ya. Jadi orang tua menyarankan untuk sekolah di sini aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jadi karena emang kendaraan juga ya. Tapi kalau ibu lihat-lihat ada kendaraan umum ya, dari pagi juga ada, sore juga ada gitu kan pulang sekolah itu, dan ada juga mobil khusus untuk anak-anak sekolah gitu kan ya. Iya, ada Bu. Tapi ya dari sini sendiri aja gitu Bu, nggak ada teman di sini. Oh gitu, jadi itu yang bikin orang tua tuh Iya. ragu gitu ya. Jadi rencana Meci kalau sempat sekolah ke sana mau meyakinkan orang tua gimana? Mau berusaha membujuk gitu loh Bu. Ya berusaha memuju, berarti niat hati pengen sekali ya Pengen. sekolahnya. Ya jadi ya saran ibu ya, ibu memberikan nasihat gitu kepada Meci ya, agar Meci itu bisa untuk meyakinkan lagi orang tua gitu bahwa keinginan Meci untuk sekolah di sana juga sangat kuat gitu, ditambah Meci juga mendapatkan beasiswa di sana gitu. Jadi coba yakinkan orang tua dan jangan pernah kecewakan gitu, jangan buat seperti misalkan Michi disuruh sekolah Michi nggak pergi sekolah, itu mungkin itu yang ditakutkan sama orang tua kan. Tapi ibu yakin Michi bisa meyakinkan orang tua karena ibu tahu Michi mampu untuk melanjutkan cita-cita Michi di sekolah tersebut gitu. Jadi cobalah untuk meyakinkan orang tua lagi bahwasanya di setiap kita memiliki keinginan yang kuat pasti memiliki jalannya yang mulus gitu. Jadi cobalah yakinkan itu saja. Ya Bu. Karena apa yang penting Michi jangan melenceng, jangan merubah kepercayaan dari orang tua gitu. Baik. Jadi itu yang mau Michi perbaiki dan untuk bilang sama orang tua gitu. Jadi apalagi yang mengajar rasanya untuk sekolah di sana, apa yang merasanya masih adakah masalah yang Michi hadapi di sekolah sana? Masih Bu. Masih apa itu? Soal temannya Bu, Oh teman gimana temannya? nggak ada teman untuk masuk sekolah situ Bu. Oh, oke. Jadi gini, kita itu memiliki keinginan, mimpi yang kuat gitu kan ya. Jadi kita tidak selamanya bisa didampingi dan juga tidak selamanya kita memiliki orang yang selalu bersama kita gitu. Kalau kita seperti itu kita tidak akan pernah mandiri gitu kan. Jadi selama Meci berusaha, berkeinginan, bertekad gitu kan, insya Allah gue rasa kita akan memiliki teman-teman yang baru gitu. Bahkan mungkin asalkan niat kita baik, kita akan menemukan teman-teman yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi saran ibu ya, kalau masalah teman kita boleh bersosialisasi yang baik gitu, cuman kita juga memiliki keinginan yang kuat gitu. Ya Bu. Terus apalagi yang rasanya ingin disampaikan? Apakah masih ada yang mengganjal gitu bagi Meci untuk sekolah di sana gitu? Apakah masih ada lagi gangguan-gangguannya rasanya? Iya, Bu. Ajak sekolah di sana. Iya Bu, teman saya tuh mengajak saya sekolah di SMA. Di SMA. Iya. SMA yang disampaikan orang tua tadi. Iya. Itu teman gimana tuh? Teman dari SD kah? Teman dari SMP atau teman gimana? Teman dari SD, SMP gitu Bu. Oh, berarti teman dekat ya. Iya. Jadi dia ngajak Michi untuk sekolah di SMA satu Ramatan saja Iya. gitu. Kenapa alasannya dia ngajak Michi ke sana? Dekat. Karena kita dekat, udah dari SD, SMP selalu bersama gitu Bu. Oh, gitu. Jadi
sekolah di SMA Satu Mataram aja lah kita gitu, biar kita selalu bersama-sama gitu ya. Jadi ibu juga pernah berpengalaman kalau seperti itu, kalau masalah diajak teman, ibu juga pernah berpengalaman itu waktu ibu tamat SMP. Ibu karena kami itu dekat juga sama seperti yang Michi tengah hadapi, kami itu ibu tuh memiliki seorang teman yang dekat, bahkan ya seperti Michi lah gitu kan, waktu SMP selalu bersama gitu. Jadi berkeinginan nanti kalau kita tamat SMP kita masuk sekolah yang sama-sama ya gitu kan. Tetapi setelah ibu pahami lagi, waktu itu ibu berpengalamannya gini, hati ibu tuh pengen dulu masuk SMK gitu kan, cuman karena mengikut teman akhirnya ibu pilih masuk SMA. Ini pengalaman yang ibu rasakan. Saya merasakan seperti ibu merasakan seperti ini waktu di SMA. Ini bukan bidang saya gitu, ini bukan sekolah yang saya inginkan gitu, ini bukan tempat yang saya dambakan gitu, ini bukan tempat yang saya impikan gitu. Jadi selama kita dalam waktu sekolah itu ibu merasakan gini, kenapa ya dulu saya ngikuti teman gitu. Jadi ibu bukan menyalahkan teman ibu, bukan gitu, cuma ibu menyalahkan diri ibu yang tidak memiliki konsisten yang baik pada diri sendiri gitu. Jadi cobalah untuk meyakinkan diri gitu bahwasanya kita mampu, kita bisa gitu untuk mencapai suatu mimpi kita, walaupun itu memiliki rintangan. Ini kan termasuk rintangan bagi Michi. Jadi teman Michi selama masa dulu harus berpisah karena sekolah gitu kan. Jadi ini juga tantangan dalam persahabatan gitu, jangan sampai kita pisah hanya karena gara-gara beda sekolah. Baiklah, apakah masih ada yang lagi yang ibu bantu dari Michi? Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Jadi semua permasalahan sudah diselesaikan gitu. Itu kayak video mah deh, mak udah video Maknanya Baik, lanjut Michi, apakah masih ada yang bisa ibu bantu? Gini Bu, saya sudah tekad untuk meyakinkan orang tua saya supaya bisa menyetujui saya sekolah di situ Bu. Dan soal kendaraan saya akan menyisakan uang jajan untuk membayar. Sekali itu. Berarti berusaha untuk Michi akan lebih menabung lagi, misalkan dikasih uang jajan sama orang tua, disisihkan untuk pergi. Bagus sekali itu ya, gue setuju. Terus lanjut, apakah dan soal teman, saya akan bicara dengan dia supaya bisa mengerti dengan keadaan atau situasi yang tengah Michi hadapi ya. Jadi Michi memiliki keinginan untuk sekolah di sini, walaupun kawannya pengen sekolah di sini gitu kan. Jadi ya sampaikanlah, jarak tidak akan memisahkan kita ya. Penting Michi tetap semangat, sampaikan kepada temannya bahwasanya persahabatan akan tetap terjalin. Baik, teman juga sudah, dana juga sudah, orang tua insyaallah mudah-mudahan bisa mendukung juga dengan bagaimana cara Michi meyakinkan kepada orang tua. Baiklah, apakah masih ada yang unek-unek yang ingin dikeluarkan? Apakah masih ada hal-hal yang pengen disampaikan lagi? Ada Bu. Ada, ya apa tuh? Soal jurusan gitu Bu. Jurusan, jurusannya kalau di SMK itu, kalau ibu dengar dulu tuh kan, kalau kita sekolah di sana 40% teori, 60% praktek ya. Jadi kenapa jurusannya? Apakah Michi sudah menentukan jurusannya sekolah di sana? Sudah Bu. Tapi Ibu, saya pengen memilih jurusan gini Bu. Yang tadi kan pengen jurusan listrik. Terus? Jadi kakak sepupu saya menyuruh saya mengambil jurusan tata boga. Tata boga ya? Iya. Kenapa kakak Michi menyuruh Michi untuk masuk tata boga? Karena kakak saya tamatan SMK mengambil jurusan tata boga, sekarang dia sudah sukses itu Bu. Berarti pengalaman dia yang dia sampaikan. Berarti dia menginginkan masuk ke sekolah, dia menginginkan Michi untuk masuk ke jurusan tata boga gitu, karena dulu dia juga pernah sekolah di SMK
mengambil jurusan tata boga tapi dia berhasil gitu ya. Iya Bu. Berarti dari pengalaman kakak Michi, dia kakak sepupu ya, Iya. dia menyarankan Michi untuk masuk ke sekolah tata boga. Ya, bagus sekali itu berasa. Terus berarti pengalaman dia ya. Iya. Jadi Michi tidak menginginkan masuk tata boga? Tidak. Alasannya kenapa? Karena pengen mengetahui tentang kelistrikan. Berarti emang keinginan Iya, emang mengambil jurusan keinginan. listrik. Berarti kalau listrik ini itu keinginan Michi ingin masuk ke sekolah sana Iya. ya. Berarti kalau tata boga itu kakak sepupu yang Iya. nyari ya. Jadi gimana Michi, kalau listrik itu keinginan. Iya. Berarti kalau tata boga itu pilihan dari kakak sepupu. Ya berarti Michi bimbang ya, karena kakak sepupu juga sukses ya. Iya. Ya karena seperti ini Michi, di saat kita ingin mencapai sesuatu itu pasti memiliki ujian, pasti Iya. memiliki rintangan dan tantangan. Jadi pesan ibu, nasihat ibu sama Michi, ibu juga pernah berpengalaman seperti itu gitu, karena keraguan dalam mengambil jurusan, akhirnya salah jurusan, nanti kita juga yang bermasalah Iya. gitu. Jadi pesan ibu, kuatkan hati Michi kemana gitu, ikuti kata hati, jangan kata orang lain gitu, karena yang menjalani kita, yang merasakan itu kita nanti gitu. Jadi ikuti kata hati Michi, apa rasanya, yang keinginan hati itu pengennya tuh sekolah di sini dengan jurusan ini, kuatkan tekad bahwa Michi bisa gitu. Jadi sampaikan sama kakak sepupu, mungkin kakak bisa sukses gitu kan, tapi Michi pengen mencoba, insyaallah Michi pengen tentang listrik gitu, karena itu keinginan Michi gitu. Jangan nanti Michi bisa ikut gitu kan, tapi ambil tata boga tapi itu tidak di bidang kita gitu. Iya. Sama dengan sekolah ibu sampaikan tadi, itu nggak bidang kita, kita sudah sekalipun kita menikmatinya, merasakannya, tapi kita nggak disposisi itu, akan berat nantinya gitu. Jadi cobalah Michi yakinkan orang tua juga, kakak sepupu dengan jurusan tersebut gitu. Jadi sekarang apalagi yang pengen Michi sampaikan? Sudah Bu, saya pengen yang terbaik ibu, ya apa namanya itu Bu, memberi saya saran gitu Bu, Iya. yang lebih baik lagi. Iya, saran ibu ya, setiap kita memiliki keinginan yang kuat pasti ada jalannya ya tuh. Jadi Michi menginginkan sekolah di sana SMK 12 Sanggar, itu cukup bagus sekolahnya juga. Terus ya seperti yang telah kita ketahui juga, di sana juga memiliki biaya yang cukup memungkinkan gitu, karena ibu, karena praktek di sana juga bagus-bagus, ibu lihat ya, nggak salah juga biayanya. Iya. Tapi seperti yang Michi sampaikan tadi, Michi juga sudah mendapatkan beasiswa ya. Iya. Terus juga orang tua Michi tadi, ini kesimpulan yang bisa ibu berikan ya, berarti orang tua Michi tadi masih meragukan karena tempatnya jauh, dengan kendaraan Michi ke sana dengan apa ya. Michi yakinkan lagi, Michi bisa, misalkan dari uang jajan dikasih, misalkan berapa uang jajan dikasih, sisihkan separuh, atau Michi bisa bawa nasi ke sekolah gitu. Jadi yang penting tekad di hati harus dipertahankan gitu, karena ibu yakin Michi pasti insyaallah nanti bisa menjalankannya dengan baik. Terus juga dengan teman tadi juga seperti yang Michi sampaikan tadi, berarti teman Michi menginginkan Michi untuk sekolah di SMA atau bersama dia gitu, tapi harus ke Michi ikut dia apa enggak itu kan. Jadi Michi tekadkan lagi bulat, kuatkan hati, insyaallah bisa untuk sekolah di sana gitu. SMK itu juga cukup baik loh yang ibu ketahui gitu. Iya. Baiklah, gimana Michi, apakah masih ada lagi yang mengganjal apa enggak? Enggak Bu, Enggak, berarti udah clear ya rasanya. Udah gimana keinginannya untuk sekolah sana, masih bulat kah? masih Bulat juga. Jadi apapun itu rintangannya, Michi hadapi dengan kuat, dengan bisa lah Michi, karena ibu yakin Michi pasti bisa untuk menghadapinya, karena ibu juga tahu Michi juga siswa yang berprestasi. Karena seperti itu, ibu juga tadi Michi mendapatkan beasiswanya itu bagus sekali gitu, karena untuk masuk beasiswa di sana tuh juga susah ya. Iya, Bu. Berarti Michi bersaing dengan berapa siswa? 30 siswa Bu. 30 siswa itu Iya. cukup banyak ya. Jadi Michi salah satunya masuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Iya. Itu karena jadi ibu salut. Jadi cobalah untuk meyakinkan dan berbuatlah secara yang terbaik gitu, insyaallah Michi bisa menghadapinya. Baik, berasa 20 menit cukup untuk yang kita konselingkan. Gimana perasaan Michi, apakah udah clear? Saya beruntung
dapat berkonseling dengan ibu, saya sudah lega. Sudah lega. Ya. Berarti sekarang pemikirannya sudah clear ya. Iya. Jadi gimana hasil konseling kita, apakah sudah dikatakan dengan baik? Baik. Baik, berarti Miss Michi merasa sekarang sudah menemukan terang dari Iya. kegalauan gundah yang tengah Michi hadapi beberapa hari ya. Ya, Bu. Lah, Ya. Saya pamit dulu pulang ya, Bu. oke baik. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.